Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman tradisional Melayu Riau. Apa itu makanan tradisional Melayu Riau? Yaitu makanan yang berada hanya kita dapatkan di daerah Melayu kita ini. Nah, makanan tradisional Melayu ini kita lihat dari segi definisi tradisionalnya, yaitu bicara tentang sikap, cara berpikir, bertindak, dan berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan secara turun-temurun. Kemudian makanan tradisional yaitu makanan khas yang telah ada sejak zaman dahulu, yaitu hingga sekarang dalam ruang lingkup Melayu Riau. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan mampu membuat jenis makanan dan minuman tradisional Melayu Riau. Nah, kita lihat dari karakteristik makanan tradisional. Sifat asli makanan tradisional ini kita kelompokkan menjadi 3 aspek utama. Yang pertama dari ketetapan bahan, yaitu kita menggunakan bahan baku asli. Contohnya seperti hasidah, ini menggunakan tepung gandum, gula, rempah-rempah yang tidak boleh kita ganti agar tidak menjadi makanan kreasi. Yang kedua dari segi pengolahan, ini dilakukan secara manual tanpa kita menggunakan mesin untuk menjaga rasa khasnya. Contohnya memasak dengan bara kayu api. Yang ketiga dari ketetapan acara. Ini kita hidangkan dalam acara adat tertentu dan tidak boleh diganti karena dia memiliki makna filosofis. Contoh gulai kari daging dalam penebalan penghulu. Nah, klasifikasi makanan tradisional ini dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama kita lihat dari waktu penyajian dan kedua dari ketersediaan. Nah, dari waktu penyajian, makanan pokok adalah hidangan utama pada waktu makan. Nah, makanan ringan, kudapan di luar waktu makanan atau pelengkap. Ketersediaan makanan ini yaitu bisa makanan langsung. Ini adalah dapat kita makan tanpa kita olah. Contohnya seperti buah-buahan seperti cempedak, mungkin juga semangka, mungkin juga apel, pisang, dan lain-lainnya. Makanan olahan ini adalah kita memerlukan proses mengolahnya atau proses memasaknya. Nah, teknik pengolahan makanan awet ini yaitu dengan cara pengawetan. Misalnya kita sangai, kita salai, peram, serta merendam dengan gula, garam, atau cuka. Bahan utamanya adalah garam. Ini adalah untuk bahan pengunci dari pengawetan yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk menghadapi musim buruk. Misalnya seperti nelayan tidak bisa melaut atau mungkin pada musim hujan yang terus-menerus. Nah, persiapan bulan puasa atau membangkitkan selera makanan setelah kita sakit. Nah, contohnya apa saja? Seperti ikan asin, belacan, cencaluk, tempoyak durian, dan lempuk. Nah, teknik memasaknya ada bisa dibakar, panggang, dan salai. Nah, teknik memasak ini dapat kita kelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, kita bakar dan kita panggang. Nah, memasak di atas bara api atau dalam wadah tertutup atau dalam periuk dengan cara bara api di atas dan ada juga di bawah. Contohnya seperti ikan bakar, ayam bakar, bingka, baulu, dan kue bangkit. Yang kedua dengan cara salai. Ini kita mengeringkan bahan di atas para-para dengan panas asap atau bara api agar tahannya lebih lama. Contohnya seperti ikan salai, daging, dan rimpi atau pisang salai. Yang ketiga yaitu ubum atau kita kenal dengan bembam. Ini memasak di dalam bara atau abu panas. Kelebihannya adalah
makanan matang tanpa kulit yang terbakar langsung. Contohnya seperti pisang, kentang, ubi, dan jagung. Yang keempat, kita goreng, yaitu menggunakan minyak sebagai pengantar panasnya. Nah, minyak ini secara tradisional adalah minyak yang berasal dari santan, kelapa, boleh dari sawit yang dimasak lama. Kekurangannya adalah makanannya tidak tahan lama dan mudah lengik atau tengik. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara dikukus. Ini kita menggunakan uap air mendidih. Penutup bejana tidak boleh sering kita buka. Tujuannya agar makanan tidak lembek atau dia berubah rasa. Contohnya seperti nasi, lepat, apam, dan serimuka. Dan yang terakhir yaitu dengan cara kita rebus. Ini memasak dalam air mendidih. Dianggap cara ini adalah cara yang termudah. Filosofi istilahnya rebus-rebus saja. Ini mencerminkan kerendahan hati dan kesederhanaan orang Melayu itu. Contohnya seperti pindang, asam pedas, dan gulai. Nah, jenis-jenis minuman tradisional dapat kita lihat dari dua hal, yaitu minuman yang langsung dan minuman olahan. Kalau minuman langsung adalah minuman yang berasal dari alam tanpa olahan panjang. Nah, sumbernya tumbuhan seperti air nira, air tebu, air kelapa. Kalau dia dari sumber hewan seperti madu dan susu. Kalau dia berasal dari sumbernya alam, itu seperti air perigi atau air sumur, dan juga air sungai, atau juga kita dapat dari sumber air mata air. Kemudian minuman olahan, ini kita memerlukan proses sebelum kita konsumsi tanpa menggunakan pengawet. Nah, contohnya seperti Laksamana Raja Mengamuk, es selasi, atau mungkin air mata pengantin, atau mungkin minuman Sri Indragiri, dan sebagainya. Nah, membuat makanan khas Melayu Riau, kita di sini akan membuat dua makanan saja. Yang pertama seperti kue khasidah. Bahannya apa saja yang kita gunakan? Ada tepung terigu, ada gula, ada minyak sapi maksudnya ya, bawang merah, dan rempah seperti cengkeh, kayu manis. Nah, cara penyajiannya ini memiliki bentuk yang artistik dan rasa campuran manis, asin, serta ada gurihnya. Kalau bubur asura, kekasannya kita hidangkan biasanya setiap 10 Muharram. Bahan yang kita gunakan adalah campuran aneka kacang-kacangan, biji-bijian, dan umbi-umbian, beras, serta ikan atau udang yang harus kita giling halus. Nah, yang sekarang kita itu membuat minuman khas Melayu Riau. Dalam hal ini Ibu tugaskan kalian membuat dua macam minuman saja. Yang pertama air selasi. Ini terbuat dari biji bunga selasi yang meresap air menjadi kenyal. Ini berfungsi sebagai penyegar dan juga obat panas dalam. Yang kedua yaitu Laksamana Mengamuk. Bahan utamanya adalah buah kuini atau buah embacang. Prosesnya, buahnya kita cincang halus terlebih dahulu, dicampur dengan air santan yang bergula, dan kita tambahkan es agar dia lebih nikmat dan terasa segar. Demikian anak-anak, materi pelajaran kita tentang makanan dan minuman Melayu Riau. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat mempraktekannya secara bersama-sama. Kalau ada cara penyampaian Ibu yang kurang tepat, mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.